Apa itu neraca lajur? Neraca lajur adalah data akuntansi yang dihimpun di lembaran kerja berlajur-lajur atau berkolom-kolom secara sistematis. Dalam penyusunan laporan keuangan perusahaan, neraca lajur adalah salah satu metode yang masih banyak digunakan. Neraca lajur dinilai sebagai metode pengelompokan data akuntansi yang sistematis dan dapat membantu pengambilan keputusan berdasarkan kondisi keuangan perusahaan. Dengan adanya neraca lajur, kegiatan pengelolaan keuangan dalam satu periode dapat diringkas dan dipahami dengan lebih mudah. Baik, selanjutnya isi neraca lajur. Di dalam proses pembuatan isi neraca lajur, terdapat 5 bagian pokok penting yang perlu kita perhatikan. Yang pertama ada neraca, yang kedua penyesuaian, yang ketiga neraca saldo setelah penyesuaian, serta laporan hitungan laba dan rugi, dan neraca. Baik, di sini saya akan menjelaskan cara untuk membuat neraca lajur. Yang pertama-tama kita harus membuat 12 kolom. Yang pertama, dengan tidak lupa item utamanya ada neraca saldo, penyesuaian, neraca saldo setelah disesuaikan, laba rugi, dan neraca. Selain itu, kita juga harus membuat sebuah kolom untuk kode akun dan nama akun. Kita langsung saja. Setelah ke-12 kolom itu kita buat, selanjutnya kita masuk ke bagian pertama, yaitu neraca saldo. Kita harus input semua data pada neraca saldo ke dalam neraca lajur ini. Lalu yang kedua, kita input jurnal penyesuaian ke dalam neraca lajur. Setelah semua diinput, neraca saldo dan penyesuaian sudah diinput, lalu kita membuat akumulasi antara penyesuaian neraca saldo dengan jurnal penyesuaian di bagian neraca saldo setelah disesuaikan. Di sini kita membuat akumulasi. Yang bagian neraca saldo setelah disesuaikan, kita mulai dari yang paling atas terlebih dahulu. Di sini terdapat ada yang disesuaikan dan ada yang tidak disesuaikan. Dan jika tidak ada penyesuaiannya, maka langsung saja dimasukkan ke dalam neraca saldo setelah disesuaikan. Untuk bagiannya, debit masuk di debit dan kredit masuk di kredit. Dan apabila ada penyesuaiannya, ini harus diakumulasikan terlebih dahulu. Seperti yang saya beri indikator hijau sebagai berikut. Sudah diberi indikator. Selanjutnya, akumulasinya adalah 4.800 dikurang dengan 400.000, dengan hasilnya 4.400. Itu selanjutnya 2.600 dikurang 600.000 dengan 2 juta. Yang selanjutnya, seperti yang awal, jika tidak ada penyesuaiannya maka langsung dimasukkan ke dalam neraca saldo setelah disesuaikan. Kita lihat di sini tidak ada penyesuaiannya, maka langsung saja unlock, lalu kita masukkan ke dalam NSSD atau neraca saldo setelah disesuaikan. Apabila di sini ada penyesuaian tapi neraca saldonya tidak ada, maka tidak perlu diakumulasikan, sama seperti yang tadi kita belum langsung masukkan ke dalam MSSD. Jadi seperti itu membuat neraca saldo setelah disesuaikan. Selanjutnya kita masuk ke dalam laba rugi. Di kolom laba rugi ini
yang dimasukkan hanya pendapatan dan beban. Di indikator yang sudah saya berikan warna di sini dengan warna ungu, ini hanya pendapatan dan beban yang masuk ke dalam kolom laba rugi, dan di sini hasilnya pun tidak balance. Kenapa? Karena beban usaha senilai 12.600.000 lebih besar dari pendapatan 9.800.000. Usaha merugi senilai 2.800.000. Di sini usaha merugi senilai 2.800.000. Bebannya 12.600.000 dan pendapatannya 9.800.000. Tapi jika kita akumulasikan 2.800.000 kerugian jika ditambahkan dengan pendapatan akan balance dengan beban. Selanjutnya kita masuk ke neraca. Sedangkan neraca ini yang ada pada kolom neraca ini hanya di luar selain pendapatan dan beban. Sama seperti tadi, sama perhitungannya dengan laba rugi akan ada selisih. Nah, nilai X-nya pun sama 2.800.000. Dan apabila dikalkulasikan akan balance. Selanjutnya adalah manfaat neraca lajur. Dijelaskan dalam buku pengantar akuntansi 1 oleh Mujairini, manfaat dari pembuatan neraca lajur adalah untuk mempermudah penyusunan laporan keuangan, menggolongkan dan meringkas transaksi dari neraca saldo, serta penyesuaian dan mempermudah menemukan kesalahan yang mungkin dilakukan dalam membuat jurnal penyesuaian. Tak hanya itu, ada sejumlah manfaat lain dari neraca lajur, yakni sebagai berikut. Yang pertama, untuk menggolongkan informasi dari neraca saldo dan data penyesuaian, sehingga neraca lajur merupakan persiapan awal sebelum disusunnya laporan keuangan yang formal. Yang kedua, untuk mempermudah menemukan kesalahan yang mungkin dilakukan dalam membuat jurnal penyesuaian. Dan yang ketiga, untuk meminimalisir kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan.